Zaman sekarang semua orang kayaknya pengen ya jadi bos. Baru lulus kuliah udah ngomong pengen buka bisnis. Tapi gini, lu ngerti gak sih apa bedanya mimpi jadi bos sama tanggung jawab buat ngidupin bisnis lu sendiri? Banyak orang ngira bisnis itu cara tercepat untuk ngerasa bebas. Padahal bisnis itu justru cara tercepat untuk ngerasa stres kalau lu belum siap. Dan hal itu sering banget nggak kita sadari. Karena lulus kuliah bukan berarti kita siap mulai bisnis. Walaupun lu kuliah di bidang bisnis, dapet teori ekonomi, manajemen, marketing, mungkin juga bisnis secara digital. Tapi begitu lu lulus, lu ketemu realita yang nggak diajarin sama dosen lu. Contohnya kayak gini, di kampus lu belajar cara presentasi ide bisnis. Realitanya, lu presentasi ke investor yang bisa aja ditolak mentah-mentah hari itu juga. Pulang dengan tangan kosong. Kalau di kampus, sama dosen lu masih bisa dapat masukan, dapat feedback. Di realita nggak ada yang kayak gitu. Bisa jadi lu ditolak investor sebelum lu presentasi. Banyak loh kejadian kayak gitu. Bahkan di kampus, lu mungkin bisa bikin simulasi untuk bisnis lu. Semua angka bisa lu atur, biar semuanya kelihatan untung. Karena itu, belajar. Tapi di dunia nyata, pelanggan bisa hilang, omset bisa turun, supplier bisa PHP-in lu, kompetitor bisa lebih jago dari lu, atau bahkan nyolong ide-ide bisnis lu. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang nggak diajarin sama kampus. Jadi ini bukan soal lu pinter atau enggak, tapi ini soal lu siap nggak buat ngadapin realita yang nggak bisa lu kontrol. Karena sejujurnya kita tuh sering salah kaprah soal arti berbisnis. Orang mikirnya tuh kayak bisnis tuh soal gaya hidup yang keren, bisa kerja kapan aja, nggak ada bos, nggak ada yang nyuruh-nyuruh kita, punya waktu yang fleksibel, omsetnya gede, uangnya banyak. Tapi itu adalah sisi positifnya, itu sisi enaknya. Apakah ada sisi yang lain? Tentu saja ada. Karena sebenarnya khususnya di fase awal bisnis, kita tuh justru kerja lebih mati-matian dibanding saat kita jadi mahasiswa atau karyawan. Kenapa? Karena bener-bener kita sendiri yang memulai bisnis kita itu, nggak ada orang lain. Karena di awal semuanya pasti dimulai dari diri kalian sendiri. Tidur tuh bakal kurang banget mikirin gimana caranya omset naik, gimana caranya bisa untung, gimana caranya dapat investor. Banyak hal yang bisa bikin kita tuh pusing gitu. Dan ironisnya, nggak ada yang jamin dari semua perjuangan lu itu di kemudian hari lu bakal sukses. Karena faktanya semua bisnis mulai dari yang namanya hal kecil. Jadi sebelum kalian ngomong, gue mau jadi pengusaha setelah kuliah, coba dipikir dulu, lu siap nggak kehilangan rasa nyaman yang lu dapet di kampus, diajarin dosen, diajarin temen, dibantuin orang tua. Semua hal yang teratur itu, semua hal yang nyaman itu akan terganti ketika lu memulai bisnis yang sebenarnya. Karena pengalaman gue ya teman-teman, karena di sini di Kreatif Bertumbuh Podcast kebetulan gue dikasih amanah untuk pegang Kreatif Bertumbuh Podcast oleh foundernya, yaitu Mas Rio. Awal-awal memang ini terasa seperti passion, mulai wah ini kayaknya passion gue dan gue bakal menjalani ini dengan sepenuh hati gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak tantangan, banyak hal-hal yang bikin pusing gitu ya, cari sponsor dan lain-lain. Pada akhirnya ternyata memang jadi pengusaha itu nggak semudah yang kita bayangkan. Karena banyak hal yang mesti kita pikirin, banyak hal yang mesti kita lakuin biar bisnis kita ini hidup gitu, bisnis kita ini survive. Apalagi yang bisnisnya tuh bener-bener mulai dari bawah banget gitu. Nggak ada privilege, nggak ada investor, nggak ada koneksi, itu bakal struggling banget. Dan gue jadi inget satu quotes dari Dr. Tirta, bisnis itu bukan soal gaya hidup, tapi soal gimana cara kita bertahan. Dan gue setuju sama itu. Banyak orang pengen buka usaha, pengen berbisnis karena pengen lari atau pengen keluar dari yang namanya tekanan kerja. Padahal ketika lu berbisnis, justru tekanannya tuh bertambah berkali-kali lipat. Karena ketika lu kerja, ketika lu kuliah, tekanannya nggak ada di diri lu sendiri. Tekanannya terbagi nih. Tapi ketika kalian berbisnis, tekanannya jadi satu di dalam diri kalian semua. Bayangin sehebat apa tekanannya. Contoh kayak misalkan di tempat kerja, lu masih punya HRD yang biasanya memprioritaskan kepentingan karyawannya. Lu masih punya leader, lu masih punya atasan yang ibaratnya akan nge-backup lu lah ketika lu kenapa-napa. Semua tanggung jawab itu nggak langsung jatuh ke diri lu sendiri. Kebalikannya dengan
bisnis. Ketika lu gagal, lu tanggung sendiri. Ketika tim lu salah, ya itu salah lu. Kenapa timnya bisa salah? Ketika lu untung, semua orang happy. Tapi ketika lu rugi, semua orang akan nyalahin lu. Itulah realita bisnis yang sebenarnya. Tapi hal yang paling ironis dari semua ini adalah banyak orang yang lompat ke bisnis cuma karena pengen kelihatan keren, bukan karena mereka siap. Dan karena itu kita masuk ke segmen pertama. Bisnis bukan pelarian dari dunia kerja. Gue sering dengar kalimat kayak, gue mah gak cocok kerja di bawah orang, gak cocok gue kalau kerja di perusahaan orang, gue mah mau bikin bisnis sendiri aja lah. Padahal kenyataannya ini dua hal yang berbeda gitu. Gak cocok kerja di bawah orang itu beda jauh sama gak mau belajar disiplin. Karena justru lewat kerja lu belajar gimana caranya atur waktu, tanggung jawab, komunikasi. Bahkan ketika lu di bawah tekanan, lu tetap bisa perform gitu. Karena kalau lu nggak bisa ngatur diri lu sendiri ketika lu kerja, gimana nanti ngatur tim lu ketika mulai bisnis? Karena bisnis itu bukan kabur dari sistem, tapi gimana cara lu belajar untuk bikin sistem lu sendiri. Dan pasti itu jauh lebih berat. Kita masuk ke bagian kedua. Modal itu bukan cuma duit. Lu bisa aja punya modal 100 juta buat bisnis lu, tapi kalau mentalnya rapuh, ilmunya nggak ada, emosinya nggak stabil, semua bakal hilang. Ya kurang lebih 3 bulan lah. Karena modal paling penting untuk memulai bisnis itu bukan uang, tapi kemampuan untuk bertahan. Karena dalam bisnis lu bakal ngerasain masa-masa yang unik gitu, bahkan cenderung absurd gitu, aneh. Contoh kayak barang nih udah lu kirim, tapi pelanggannya kabur, atau suppliernya ngaret, tapi lu yang disalahin. Atau yang paling sering kejadian, tim lu nih resign barengan, padahal lagi ada project yang deadline-nya tuh tinggal 2 hari lagi. Bayangin gimana lu bisa menghadapi situasi-situasi aneh kayak gitu. Tanyain ke diri lu sendiri, apa lu siap dan gimana caranya ketika situasi kayak gitu datang ke lu gitu. Kalau lu merasa siap, coba lu tulis gimana cara lu ngadepinnya. Dan kalau lu merasa nggak siap, gue saranin kayaknya lu mikir-mikir lagi deh. Nggak usah sama sekali mulai bisnis. Kerja dulu aja. Nggak siap menghadapi yang namanya ketidakpastian. Karena di kampus nggak ada dosen yang ngajarin hal itu. Yang bisa ngajarin lu cuma pengalaman. Makanya mulai kerja sama orang dulu, baru lu tahu gimana nggak enaknya kerja di bawah orang, disuruh-suruh. Nah dari situ lu bakal paham. Lu ketemu leader yang berbagai macam karakternya. Ada yang galak, ada yang lembut, ada yang kasar, dan itu bisa jadi acuan lu gitu. Lu mau jadi leader yang seperti apa ketika nanti lu mau mulai bisnis gitu. Lu mau jadi owner yang seperti apa? Lu bisa belajar dari dunia kerja. Kita masuk ke bagian ketiga. Networking lebih penting daripada IPK. IPK itu bisa bantu lu buat masuk kerja. Banyak perusahaan-perusahaan yang memprioritaskan orang-orang dengan IPK yang tinggi untuk masuk ke perusahaan mereka. Tapi di dunia bisnis, yang ngebantu lu bertahan itu namanya trust. Gue pernah ngobrol sama satu teman lah, yang dia ini baru lulus, terus langsung mau buka coffee shop. Waktu itu lagi menjamur-jamurnya tuh coffee shop, lagi ngetren banget lah. Dia punya konsep tuh bagus gitu, kopinya enak, tapi suppliernya nih gak stabil. Terus gimana? 3 bulan pertama bisnisnya bangkrut akhirnya. Bukan karena produknya jelek, tapi karena gak ada relasi, gak ada investor, gak ada dana yang bisa nyelamatin bisnisnya. Relasi itu bukan soal kenal banyak orang, tapi soal bisa dipercaya banyak orang. Dan itu cuma bisa dibangun lewat waktu dan integritas. Bagian keempat, gagal itu bagian dari kurikulum bisnis. Di kampus, lu belajar dulu, baru ujian. Tapi di bisnis, lu ujian dulu, baru ngerti pelajarannya. Lu bisa baca ratusan buku tentang bisnis, tapi begitu terjun, realitanya bakal selalu beda. Dan gak apa-apa, karena justru dari kegagalan lu itu, lu bakal belajar hal-hal yang gak pernah ditulis di buku. Cara sabar, cara bangkit, cara ngomong ke pelanggan, cara nanganin komplain, itu gak pernah diajarin di buku. Tapi ya mungkin ada yang ngajarin itu di buku, tapi itu gak akan bisa selalu menyelamatkan lu gitu, karena case-nya bakal unik gitu, gak akan sama apa yang ada di buku. Bagian kelima, beda antara sikap buat buka bisnis sama pengen punya bisnis. Karena kalau lu cuma pengen punya bisnis, lu bakal berhenti di ide. Tapi kalau lu siap punya bisnis, lu bakal belajar cara eksekusi, gagal, dan bangkit lagi. Walaupun bedanya tipis, tapi dampaknya ini gede banget. Karena di dunia nyata, yang bertahan itu nggak selalu yang paling jenius, tapi yang paling tahan sama yang namanya proses. Gue nggak bilang lu nggak boleh mimpi jadi pengusaha, silakan aja, tapi realistis. Mimpi itu harus diiringi dengan persiapan. Mulai jadi pekerja dulu itu juga nggak dosa kok gitu. Itu bagian dari perjalanan lu buat ngerti
cara dunia kerja berjalan tuh seperti apa. Biar nanti ketika lu punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, lu ngerti gimana rasanya punya bawahan, gimana ngatur sistem, gimana bikin keputusan. Hal-hal kayak gitu akan lu dapatkan ketika lu mulai bekerja dulu, bukan langsung mulai bisnis tanpa ilmu dan persiapan yang matang. Dan yang bahaya itu kalau lu ngerasa gue nggak mau kerja di bawah orang nih, tapi belum siap kerja di bawah tekanan diri sendiri. Bisnis itu bukan balapan, bukan soal siapa yang mulai duluan, tapi soal siapa yang bisa konsisten dan bertahan, terus tumbuh dan nggak gampang goyah waktu dihantam yang namanya realita. Jadi kalau sekarang lu baru lulus, nikmatin dulu aja, kumpulin pengalaman, bangun mental yang kuat, bentuk pola pikir, karena saat nanti waktunya datang, lu nggak cuma siap untuk berbisnis, tapi juga siap menjalani hidup sebagai orang yang tangguh. Thank you udah dengerin sampai akhir. Buat lu yang lagi bertumbuh, entah dari segi pemikiran, kreativitas, atau hal yang lain, mari bertumbuh bersama di Kreatif Bertumbuh Podcast.